Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathahillah, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan teman-teman kelas 3A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan presentasi kelompok kami. Dan di sini video ini akan membahas terkait laporan kegiatan kelompok 1 tentang materi perdebatan perumusan Pancasila mengenai sila pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Bunga Latifah dan NPM 025, dan rekan saya yang pertama bernama Ning Aprita dengan NPM 018, yang kedua Sahwa Tafsala dengan NPM 2117057, Adinda Dewi Andini dengan NPM 030, Irviani dengan NPM 010, Serliana Yulianti dengan NPM 045, Antika Saputri dengan NPM 043, Rahmat Elfendi dengan NPM 036, Wahyu Aulia Rahmadila dengan NPM 033, dan yang terakhir Yela Septiana dengan NPM 020. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Antika Saputri, materi yang kedua akan dibacakan oleh Wahyu Aulia Rahmadila, materi ketiga akan dibacakan oleh Irviani, materi keempat akan dibacakan oleh Adinda Dewi Andini, materi kelima akan dibacakan oleh Ning Aprita, materi keenam akan dibacakan oleh Serli, materi ketujuh akan dibacakan oleh Sahwa, dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh Rahmat Elfendi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang perdebatan perumusan Pancasila mengenai sila pertama. Latar belakangnya yaitu kronologi perumusan dan pengesahan Pancasila. BPUPKI merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidang pertama tanggal 29 Maret 1 Juni 1945. Lalu sidang kedua terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Terbentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945, merencanakan pembukaan undang-undang, dan lahirlah Piagam Jakarta dari rapat Panitia 9 yang disepakati oleh BPUPKI pada sidang kedua, yaitu tanggal 14 Juli 1945. PKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Perbedaan dan kesepakatan yang muncul dalam sidang PPKI pertama berkaitan dengan sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan dari pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Kontroversi yang terjadi dikarenakan di awal bahwa usulan Pancasila adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian muncullah perdebatan yang mana itu dijembati oleh Dr. Muhammad Hatta berkaitan dengan hal itu karena memang negara Indonesia adalah negara yang halal atau majmuk, sehingga dengan adanya syariat agama Islam, kemudian melalui Dr. Muhammad Hatta dilakukan pendekatan dan dilakukan perubahan supaya negara kita yang majmuk bisa semakin bersatu, supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat pada kalimat yang terdapat pada sila pertama Pancasila tersebut dan menggantikan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu fokus masalah. Memfokuskan masalah mengenai problematika perdebatan Pancasila sila pertama, di mana lambang Garuda Pancasila yaitu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sehingga masalah yang kita ambil adalah bahwasanya negara Indonesia tidak harus beragama Islam, tetapi harus saling memeluk dan menjalin toleransi antar umat beragama.
Selanjutnya ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi lahirnya Pancasila? Yang kedua, bagaimana kronologi perumusan Pancasila? Yang ketiga, bagaimana proses-proses pengesahan perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Dan yang terakhir, mengapa terjadi perdebatan pada saat perumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sumber informasi 1. Media massa. Melalui media massa, kami mendapatkan hasil jawaban mengenai rumusan masalah kelompok kami berupa koran online yang sesuai dengan masalah mengenai perdebatan perumusan Pancasila sila pertama. 2. Literatur buku. Literatur buku yang kelompok kami gunakan berjudul Buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, Nuwardani 2016. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu yang ketiga, media online. Media online yang kami digunakan adalah Google Scholar. Kelompok kami mendapatkan beberapa referensi jurnal mengenai perdebatan perumusan Pancasila mengenai sila pertama dan mencarinya lewat Google Scholar. Yang keempat yaitu hasil observasi. Kami mendapatkan hasil informasi mengenai bagaimana proses perubahan perdebatan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil yang didapatkan berupa penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh narasumber. Demikian yang dapat disampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu poin 5, hasil wawancara. Di mana hasil wawancara mengenai kontroversi perdebatan yang terjadi pada rumusan Pancasila sila pertama adalah karena adanya keberatan dari tokoh-tokoh non-Islam terhadap bunyi pasal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada sidang PPKI, rumusan Pancasila sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia dan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya masing-masing. Lalu poin selanjutnya yaitu ke-6, narasumber. Nah, narasumber yang kami wawancarai adalah seorang guru PPKN di salah satu sekolah di Pringsewu, tepatnya sekolah SMA Negeri 2 Pringsewu, yang bernama Bapak Syahrudin, Sarjana Pendidikan. Beliau sudah mengajar selama 15 tahun di sekolah tersebut. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metode pengumpulan informasi. Dan yang di sini yang pertama, metode wawancara. Pada penelitian ini kami menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Teknik wawancara yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah menggunakan wawancara terstruktur, di mana pertanyaan sudah disiapkan oleh kelompok kami dan diberikan kepada pihak yang diwawancarai, di mana keseluruhan pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dijawab oleh narasumber dan hasil dari wawancara dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang ada pada penelitian mengenal perdebatan perumusan Pancasila mengenai sila pertama. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Di sini ada langkah-langkah pengumpulan informasi. Yang pertama ada menentukan teknik dan metode, yaitu menggunakan wawancara terstruktur. Yang kedua, menentukan tema atau topik wawancara. Yang ketiga, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang keempat, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Yang kelima, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang keenam, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Yang ketujuh, mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Dan yang kedelapan, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ke-9, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang ke-10 yaitu menyusun hasil wawancara.
terhadap bunyi pasal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan pada sidang PPKI, rumusan Pancasila sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dikarenakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia dan memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menjalankan agamanya masing-masing. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.